Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah innal hamdulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku, maaf habis bakar-bakar sampah nih di kampung. Sekali lagi untuk saudaraku di berbagai tanah air, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan akhir-akhir ini yang heboh ya, tentang sudah berapa tahun tentang masalah COVID-19 ini, yang dibilang meresahkan, dibilang ada hikmahnya, bermacam pendapat yang kita rasakan. Di sini saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat yang tidak punya jabatan apapun, yang hidupnya di kampung, ya kalau toh hanya berbisnis kecil-kecilan, berdagang kecil-kecilan, terkadang juga kita berada di kampung, di bercocok tanam. Namun di sisi lain, saya apresiasi sekali dengan pemerintah dan sangat mendukung sekali dengan adanya sikap dan tindakan agar wabah COVID-19 ini tidak semakin menghantui ataupun semakin merajalela di tanah air yang kita cintai ini. Yang mana baru-baru ini telah diadakan suatu penutupan atau PPKM di mana-mana, terutama Jawa dan Bali, ditutup total. Kalau saya lihat begitu juga tentang masalah perdagangan, baik yang tradisional ataupun juga yang pertokoan ataupun swalayan ataupun yang mal-mal pun juga dibatasin. Saya apresiasi itu dan mendukung bahwa kalau memang ini alasan bahwa memang ini satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Sebelum saya lanjutkan, ini sengaja saya mencoba mengungkapkan rasa hati. Demi Allah tiada maksud saya itu untuk membangkang pemerintah ataupun untuk memprovokasi rekan siapapun, tidak. Sekali lagi saya mendukung adanya itu semua. Cuman untuk saudaraku, mudah-mudahan dengan postingan ini dan atau rekaman ini teman-teman bisa sama-sama dengan pendapat untuk kita ambil sisi positifnya, bahwa kita ini harus bagaimana. Di saat-saat kita mengikuti adanya anjuran pemerintah yang kita serba dibatasi tadi, kita di rumah saja dan tidak boleh kemana-mana hanya untuk urusan-urusan tertentu. Di tengah-tengah kita panik ataupun kita mengatur ekonomi agar bisa cukup, ternyata saya ataupun mungkin juga teman-teman yang lain itu banyak melihat YouTube ya ataupun di medsos itu dua petinggi kita di bidang kesehatan ya, yang menyatakan dirinya dokter ya. Saya tidak tahu di sini dokter yang mana itu sebenarnya yang harus bisa kita percaya. Satu sisi menyatakan bahwa dokter yang akan diakui itu bila terdaftar di ID ya, Ikatan Dokter ataupun punya STR atau apalah itu namanya. Tapi kalau walaupun lulusan dokter, dia benar-benar sekolah dokter tapi dia tidak terdaftar di ikatan itu, ya mungkin pendapatnya itu mungkin akan dianggap hoak. Oke. Tapi bagi orang awam, ya bagi orang hidupnya hanya di kampung, hanya bertani ataupun ya berdagang di pasar dan segala macam, ini kan menjadi suatu pertanyaan besar. Yang mana yang harus diikuti atau yang mana yang benar? Ya, kalau kita simak dengan bahasa dokter masing-masing ya kita susah ambil kesimpulan yang benar itu yang mana apalagi udah bicara tentang masalah
tentang masalah ilmu kedokteran ya, pengobatan. Ada ya orang sakit, orang meninggal itu karena COVID. Ada yang menyatakan, satu sisi dokter menyatakan itu bukan karena COVID, itu karena obat dan lain sebagainya. Sehingga kedua-duanya berita ini sama-sama kita takutin jadinya. Yang satu takut terpapar corona, tapi yang satu juga takut juga makan obat. Jadi karena obat itu bisa membunuh dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sekali lagi mohon maaf kalau saya itu salah ya. Saya minta maaf, tidak maksud saya untuk memprovokasi, tidak maksud. Saya percaya bahwa corona itu ataupun virus itu ada. Ya, bahkan mungkin sebelum saya lahir pun atau mungkin sebelum leluhur saya lahir pun saya yakin bahwa virus itu ada. Tapi tolonglah ya, pertama terhadap pemerintah kita mohon ketegasan lah. Ketegasan pertama apa? Kalau memang ada oknum dokter atau siapapun yang sekiranya memberitakan hal yang membuat kita itu, terutama masyarakat, menjadi panik, menjadi tidak jadi bimbang, menjadi ragu yang mana yang harus diikutin, tolonglah ambil tindakan yang benar-benar tepat ya. Kemudian yang kedua terhadap pemerintah, kalau baru-baru ini kita melihat ada masyarakat ataupun seseorang dia berteriak, saya tidak percaya corona, saya mau pegang orang COVID, saya mau pegang orang yang terpapar, akan saya buktikan bahwa corona itu tidak ada, akan saya buktikan bahwa corona itu tidak bisa menular. Dan terhadap orang-orang itu tindakannya kemudian ditangkap. Saya tidak tahu endingnya ditangkap itu kemudian dipenjara atau gimana gitu. Saya tidak tahu itu. Maaf karena ya saya mungkin gaptek lah ya. Saya tidak tahu masalah itu. Nah, ini saran, maaf kalau salah, sekali lagi saya mau salah. Ibarat kata begini. Kalau tiba-tiba ada orang teriak, "Pak, saya mencuri, saya membunuh." Ya, dengan pengakuan itu kan oke, ditangkap orang itu, kemudian setelah itu pembuktian kan gitu. Benarkah dia membunuh? Benarkah dia mencuri? Gitu loh. Jadi tidak hanya pengakuannya itu kemudian ditangkap. Sama kalau ada warga negara Indonesia di mana berada ternyata dia menantang tentang COVID ini. Dia menantang bahwa COVID tidak ada. Dia rela mau megang korban COVID ya. Dia nggak apa-apa walaupun menular, tapi dia akan membuktikan bahwa COVID. Nah, bila seperti itu, maaf kalau saya salah, bisa nggak diadakan pembuktian gitu? Ya, pembuktiannya dengan pihak yang ngomong tadi gitu loh. Ya, diundang keluarganya atau saudaranya dengan bikin surat pernyataan bahwa orang yang ngomong tadi, bila setelah dia menyentuh orang yang terpapar COVID ternyata dia lalu positif dan meninggal, berarti keluarganya nggak boleh menggugat gitu, nggak boleh menuntut gitu. Karena itu memang kesalahan permintaan si orang tersebut gitu loh. Dan sebaliknya, bila ternyata tidak dengan menyentuh tidak terpapar, berarti dimungkinkan di sini bahwa apa yang diomongkan orang tadi itu benar. Kemudian mungkin alasan lain dikatakan imun atau kekuatan orang beda-beda. Ada suatu testimoni yang nyata gitu. Karena maaf ya, akhir-akhir ini yang beredar orang masuk rumah sakit meninggal COVID, dan bahkan maaf pemakamannya pun sangat mengenaskan dan lain sebagainya. Ini saya astagfirullah, nggak ngerti ini seperti apa ya.
yang pada kesimpulannya saya mohon dengan hormat serta sangat kepada pemerintah, unsur-unsur terkait. Sekali lagi saya menghormati tugas-tugas panjenengan semua. Kemudian yang kedua, jadi gini ya, saya ini share begini, maaf. Mungkin teman-teman Facebook atau dunia maya juga bisa mendengarkan atau apa maksud tujuan saya ini. Kalau kenapa jam 9 malam tutup, siangnya boleh gitu. Pertanyaan pertama, apakah COVID ini atau Corona ini memang berkeliarannya ataupun bisa menjangkit atau menular itu di malam hari gitu. Ya, artinya COVID ini bergentayangannya di malam hari. Kalau bicara sebab kerumunan, bukankah siang itu juga berkerumunan gitu? Sama. Nah, di sini maaf sekali lagi saya mohon pencerahan. Mungkin pertanyaan ini sama dengan teman-teman semua yang ada di berbagai penjuru sama ya. Mungkin karena zaman sekarang kan dengan adanya berbicara di medsos salah, nanti dibilang waduh provokator dan lain sebagainya. Ini sehingga mereka takut untuk mengungkapkan rasa hati gitu. Ini ungkapan saya pribadi gitu ya, karena ketidaktahuan saya gitu. Kemudian pertanyaan saya sebagai orang tua, mau dikemanakan generasi ini? Saya bukan profesor, saya bukan ahli, bidang ahli apapun. Cuman seingat saya sekolah dulu SD, SMP, SMA sampai saya malam kuliah pun, terus kemudian jangan sampai ada nyontek. Tapi selama kurang lebih 2 tahun ini, terutama anak saya itu masuk SMP kelas 1 tamat SD, kemudian setengah tahun kemudian dia mau naik kelas 2, itu terus dia COVID ini, sampai dia naik ke kelas 2, sampai dia sekarang naik kelas 3, dia sama sekali tidak menyentuh sekolah. Belajar betul, daring itu namanya ya, walaupun apalah saya belajar di rumah ataupun ujiannya pun di rumah gitu. Sehingga walaupun anak saya pada saat itu dikatakan bahwa Pak, aku ranking 1, saya sebagai orang tua nggak bahagia, karena itu bukan otaknya. Ya walaupun ada ya beberapa siswa yang mengerjakan, tapi apapun alasannya, saya yakin 100% hasil yang dia dapat dengan menyontek, mencari jawaban di Google gitu. Artinya ke depan kita melahirkan generasi yang apa ya? Generasi yang benar bukan karena ilmu, bukan karena otaknya gitu. Sehingga generasi kita yang akan datang ini seperti apa gitu. Tapi sekali lagi saya bukan menyalahkan gitu loh. Saya hanya mohon pencerahan saja. Nalar saya tuh kok kayak apa jadinya. Kemudian yang ketiga, apakah ini memang sudah balance, sudah seimbang ya, satu sisi pemerintah dengan peraturan dan bahkan dengan peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati dan lain sebagainya, bila melanggar masalah protokol akan begini, astagfirullah. Kayak seperti apa ya, mau keluar tuh kayak berjalan di atas pedang gitu. Di sisi lain kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah, kita harus punya penghasilan, dan bahkan
Tidak hanya sekedar karena urusan perut, kewajiban membayar listrik, kewajiban mungkin bayar angsuran, dan lain sebagainya itu membuat kita pening, Pak, kepala kita. Maka dalam hal ini sekali lagi saya katakan, mungkin nggak? Maaf, mungkin nggak? Dengan istri presiden, ayo justru memerintahkan kepada seluruh takmir masjid atau seluruh para ulama untuk berkumpul dengan protokol para ulama. Yuk kita melakukan berdoa bersama, istighosa atau apalah itu namanya, atau kita mengaji bareng atau apalah namanya, Pak. Ya, untuk bisa lepas dari perkara ini. Karena maaf, Pak, maaf, terkadang jika kita sembahyang di masjid itu, satu, karena mungkin juga sebagian masyarakat itu tidak tahu bacaan doa. Ya, tidak tahu bacaan doa. Dengan di masjid dia bisa ngikutin imam, berdoa, mengaminkan apa yang doain imam. Nah itu mungkin. Tapi kalau banyak loh, Pak, orang tua itu yang tidak tahu bacaan sholat tapi disuruh sembahyang di rumah, itu gimana? Ya, saya nggak tahu bahasa. Astagfirullahaladzim. Apakah ini tanda-tanda sudah mendekati kiamat? Apakah ini? Ya. Ngaji di rumah, sembahyang di rumah, doa di rumah. Tidak semua rakyat itu, Pak, bisa baca Quran. Tidak semua rakyat itu, Pak, hafal bacaan sholat, Pak. Akhirnya yang tadi dia ngikutin imam, bertobat, karena dia nggak ngerti bacaan sholat, Pak. Di rumah tuh sholat gimana? Ini maksud saya. Ya. Sekali lagi kepada pemerintah, tidak maksud saya itu untuk menantang ataupun menolak ini, tapi tolong suara saya ini bisa yuk dengar bersama. Sekali lagi, mudah-mudahan COVID ini benar-benar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan ke depan secara umum, mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa maju. Lebih khusus dan saya pribadi beserta keluarga bisa berikhlas tawakal menghadapi semua ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.